Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Septika Indahwayu Afifah, mahasiswa STIT Manggala semester 5, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Pentingnya Gaya Kepemimpinan dalam Mengelola Organisasi. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Lalu jurnal ini ditulis oleh Hilman Nusodik dan Zahratus Soleh Roni, dipublikasikan pada tahun 2023 dalam Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Dan jurnal yang saya review ini membahas bagaimana berbagai gaya kepemimpinan seperti otoriter, demokratis, dan transformasional yang mempengaruhi pengelolaan organisasi. Serta penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur sistematik. Berdasarkan analisis terdapat 12 artikel yang relevan. Yang selanjutnya yaitu ada latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi organisasi modern yang menghadapi dinamika kerja yang sangat kompleks dan kompetitif. Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan menjadi faktor yang sangat menentukan arah organisasi, mulai dari budaya kerja, motivasi karyawan, sampai kinerja secara menyeluruh. Setiap gaya kepemimpinan memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Namun, belum ada kajian menyeluruh yang membandingkan pengaruh berbagai gaya tersebut secara sistematik. Lalu, oleh karena itu, penulis merasa perlu melakukan studi literatur untuk mengetahui gaya kepemimpinan mana yang paling efektif dalam konteks tertentu. Yang selanjutnya yaitu metodologi. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur sistematik. Prosesnya dilakukan melalui beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu penulis menentukan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memilih artikel yang relevan. Untuk langkah yang kedua yaitu penulis melakukan pencarian jurnal dari berbagai data dengan kata kunci terkait kepemimpinan dan pengelolaan organisasi. Untuk langkah yang ketiga yaitu penulis harus menganalisis 12 artikel melalui pendekatan sintesis naratif untuk menemukan pola, perbedaan, serta kesimpulan utama. Dan langkah yang terakhir yaitu penulis menyusun laporan yang komprehensif, yaitu merangkum hasil analisis setiap artikel. Dan metodologi ini memungkinkan penulis memperoleh gambaran menyeluruh tentang hubungan gaya kepemimpinan dan efektivitas organisasi. Selanjutnya yaitu dari 12 artikel yang dikaji, penulis menemukan beberapa pola utama. Pola yang pertama yaitu gaya kepemimpinan otoriter, menunjukkan dampak positif terhadap kedisiplinan dan prestasi kerja ketika diterapkan di organisasi dengan tugas rutin seperti pabrik, konveksi, dan lembaga dengan pengawasan ketat. Namun gaya ini dapat membatasi kreativitas bawahannya. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan demokratis, secara konsisten memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, kreativitas, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Gaya ini paling cocok diterapkan di lembaga pendidikan, UMKM, dan organisasi yang mengutamakan kolaborasi. Sedangkan pola yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan transformasional, terbukti meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, serta kinerja. Pemimpin transformasional mampu menginspirasi bawahannya dan mengajak mereka mencapai sasaran yang lebih tinggi. Organisasi modern yang digunakan seperti startup teknologi banyak menggunakan gaya ini. Untuk pola yang keempat yaitu gaya kepemimpinan bebas. Gaya ini dinilai efektif ketika bawahan memiliki kompetisi tinggi dan membutuhkan kebebasan dalam bekerja. Namun pada konteks organisasi yang membutuhkan pengawasan ketat, gaya ini kurang memberikan hasil signifikan.
Selanjutnya yaitu kesimpulan dan implikasi. Berdasarkan analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling baik untuk semua situasi, dan efektivitas gaya kepemimpinan sangat tergantung pada karakter organisasi, budaya kerja, serta tingkat kompetisi bawahannya. Bahkan, pemimpin yang baik harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai kebutuhan situasional. Dan implikasinya adalah organisasi perlu memberikan pelatihan kepemimpinan yang menekankan fleksibilitas dan adaptasi gaya kepemimpinan. Selain itu, studi masa depan dapat mengkombinasikan pendekatan literatur dengan penelitian lapangan agar hasilnya lebih komprehensif. Untuk selanjutnya yaitu saya sebagai penelaah, saya menilai artikel ini memiliki beberapa kekuatan. Yang pertama yaitu analisisnya yang sangat sistematik dan berbasis nyata sehingga memberikan gambaran luas tentang berbagai gaya kepemimpinan. Yang kedua yaitu artikel ini sangat relevan dengan dunia pendidikan karena pemimpin sekolah maupun madrasah juga membutuhkan pemahaman tentang gaya kepemimpinan yang tepat untuk meningkatkan kinerja guru dan kualitas pembelajaran. Namun demikian, keterbatasan artikel ini adalah penggunaan data yang seluruhnya berasal dari literatur, sehingga belum menguji secara langsung di lapangan. Begitu pula, artikel ini tetap memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori kepemimpinan. Demikian pemaparan review jurnal yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai pentingnya gaya kepemimpinan dalam mengelola organisasi. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.